Sebelumnya, Saudara, PDIP menuding ada upaya politisasi terhadap penetapan status tersangka Hasto Kristianto. Namun, KPK membantah ada upaya politisasi termasuk campur tangan dengan urusan Kongres PDIP tahun depan. KPK secara resmi mengumumkan Sekjen PDIP sebagai tersangka dalam kasus suap buronan Harun Masiku. Ketua KPK Setio Budianto menyebut Hasto diduga terlibat dalam kasus suap Harun Masiku. Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tidak hanya terkait suap, KPK juga menjerat Hasto dengan pasal perintangan penyidikan. KPK menyebut Hasto bahkan meminta Harun Masiku merendam ponselnya agar menyulitkan penyidikan. Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. PDI Perjuangan bereaksi atas penetapan sekjen mereka sebagai tersangka di KPK. PDIP menduga pengenaan pasal perintangan penyidikan adalah langkah politis KPK. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi mengklaim sekjen PDIP, Hasto, yang kritis menjadi dalih penetapan tersangka. Pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Harun Masiku diketahui terbang ke Singapura melalui Bandara Suta pada 6 Januari 2020. Besoknya, Harun Masiku diketahui kembali ke Indonesia yang terekam melalui CCTV Bandara Suta. Sehari berselang, KPK menangkap tangan suap pejabat KPU untuk mekanisme PAW di DPR RI. 9 Januari, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan pada 12 Januari, Harun Masiku masuk daftar pencarian orang oleh KPK. Setahun berselang, nama Harun Masiku masuk dalam daftar Red Notice Interpol. Terakhir, imigrasi menyebut status pencegahan untuk Harun Masiku belum diperpanjang KPK. Dua terpidana dalam kasus suap Harun Masiku adalah Wahyu Setiawan, Komisioner KPU periode 2017-2022, dan Agustiani Tio Fridelina. Terpidana Wahyu Setiawan menerima suap senilai 600 juta rupiah dalam bentuk uang dolar Singapura dengan perantaran Agustiani. Suap dilakukan untuk memuluskan politisi PDIP Harun Masiku menjadi pengganti antar waktu untuk caleg PDIP Nazarudin Kemas di Dapil 1 Sumatera Selatan. Padahal seharusnya yang menggantikan Nazarudin Kemas saat itu adalah caleg Rizky Aprilia. Usai ditetapkan tersangka, Hasto masih memiliki hak untuk mengajukan pra-peradilan. Namun PDIP belum memutuskan akan menempuh upaya hukum itu lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV.